Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini dapat bersama-sama berbakti kepada Allah yang hidup, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, Dia yang berbicara kepada kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini. 3 hal yang harus kita lakukan supaya Tuhan berkenan memberkati kita dengan firman Allah. Yang pertama, kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa kita, supaya hati kita bersih ya. Yang kedua, kita minta Tuhan menyucikan hati kita dengan darahnya sehingga hati kita bersih ya. Karena tidak bisa kita pungkiri dalam 1 minggu ini dunia mencemari hati dan pikiran kita dengan banyak dosa. Dan itu perlu dibersihkan. Yang ketiga, marilah kita bersama-sama menerima firman Allah bagaimana yang Allah kehendaki. Puji Tuhan, saya melanjutkan pelajaran Alkitab kita. 2 minggu lalu, tanggal 7 Agustus kita belajar tentang gembala yang baik. Rekaman audio sudah saya bagikan di grup. Mungkin nanti dalam bentuk PDF ya atau WordPress dokumen nanti juga saya bagikan. Hari ini kita belajar tentang gereja yang peduli jiwa manusia. Ini adalah pelajaran Alkitab yang kedua dari tema kita, Lukas 15, pandangan Allah terhadap jiwa manusia. Allah tidak hanya peduli terhadap jiwa manusia, namun Dia juga memerintahkan gerejanya untuk peduli terhadap jiwa manusia. Mari kita bersama-sama membaca Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama 2, 3. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Haleluya. Haleluya, haleluya. Perumpamaan yang kedua adalah tentang dirham yang hilang. Dirham merupakan satuan mata uang kuno pada zaman Tuhan Yesus. 1 dirham hampir senilai dengan 1 dinar. Berarti merupakan upah buruh harian lepas pada saat itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dengan bahasa yang sederhana yang dapat dimengerti oleh semua orang, dari anak kecil sampai orang tua, laki-laki dan perempuan.
Sungguh sangat menarik Bapak Ibu bahwa Yesus Kristus menggunakan tokoh seorang perempuan sebagai tokoh sentral atau pusat dalam perumpamaan dirham yang hilang ini. Bukan kebetulan ya, ini adalah kehendak Allah, perintah Allah. Dalam Alkitab, perempuan melambangkan umat manusia. Khusus dalam perumpamaan ini, perempuan ini melambangkan gereja Tuhan. Perempuan ini memiliki 10 dirham. Perempuan ini bukan orang yang kaya, orang yang sederhana. Ada beberapa ayat Alkitab yang menyatakan perempuan melambangkan gereja Tuhan. Banyak saudara ya, dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Tapi saya hanya menyampaikan beberapa hal saja. Yohanes 3 ayat 29 merupakan perkataan atau kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Gereja atau umat Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Yesus dilambangkan oleh Yohanes Pembaptis dengan mempelai perempuan. Hal ini banyak kita temukan dalam kitab Nabi Yesaya, dalam sebuah simbol yaitu umat Israel atau umat pilihan Allah. Mempelai laki-laki adalah Yesus sendiri, Allah yang menjadi manusia. Yang kedua, Wahyu 21 ayat 9. Wahyu 21 ayat 9. Saya hanya baca bagian terakhir. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Luar biasa ya. Tuhan melambangkan anak-anaknya yang setia sebagai mempelai perempuannya. Kita sedang dalam masa persiapan menjadi mempelai perempuan Kristus. Tuhan ingin mempelai perempuannya ketika ia datang kembali, ia mendapati suci, tidak ada noda, tidak ada celah sedikit pun. Kita masih berjuang untuk mencapai itu, dan perjuangan kita semakin keras ke depannya. Karena kita tahu bahwa iblis juga berjuang keras untuk mencemarkan anak-anak Tuhan. Kalau bisa, tidak ada satupun anak Tuhan yang sempurna sama seperti Tuhan. Istilah sempurna sama seperti Tuhan berbicara tentang karakter atau sifat, sikap, tindak tanduk umat Tuhan. Kita berjuang keras ke situ. Mari kita saling mendoakan supaya kita sama-sama berhasil mencapai tujuan kita sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus. Didapati Tuhan, dilihat Tuhan, diteliti Tuhan secara langsung,
tidak ada noda, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada dosa sedikit pun. Lalu yang selanjutnya 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Kita baca banyak ayat. Kalau struktur kalimat Indonesia, baca banyak ayat ya, bukan banyak baca ayat. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kita dipimpin Tuhan untuk menjadi perawan suci. Siapakah perawan suci menurut Alkitab? Gereja Tuhan yang sempurna, tidak menunjuk satu oknum dalam sejarah, tapi kepada gereja Tuhan yang akan datang, yang ketika mau disempurnakan Tuhan, ini sama seperti ukuranku, langsung disempurnakan, lalu diangkat hidup-hidup, disingkirkan, dijauhkan dari antikristus, pemimpin tunggal atas seluruh dunia. Sadar atau tidak, suka atau tidak, dunia kita sedang menuju pemerintahan antikristus. Hal itu banyak kita temukan dalam informasi-informasi yang bersifat umum di internet. Dan memang benar ya. 2030 akan ada banyak pekerjaan yang diambil alih oleh robot. Ada robot yang super pintar, yang mirip dengan manusia tingkah lakunya. Perjuangan kita menjadi suci seperti maunya Tuhan, perawan yang suci, sangat berat. Kekudusan kita di masa kini bukanlah jaminan esok kita kudus. Bukan jaminan 1 detik sebelum gereja sempurna kita masih kudus, atau masih taat pada Tuhan. Tidak jaminan. Ketaatan di masa lalu tidak bisa menjadi jaminan di masa depan. Marilah kita saling mendoakan, saling mendorong supaya kita sama-sama berhasil mencapai target Tuhan, perawan yang suci. Disimbolkan oleh Tuhan, perawan yang suci. Ayat 3 menjadi perundungan bagi kita. Iblis seringkali mengacukan pikiran kita. Roh Kudus memberikan contoh
Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Di akhir zaman ini iblis meningkatkan, melipat gandakan kelicikannya untuk menjatuhkan manusia, menyesatkan anak-anak Tuhan secara khusus, supaya tidak lagi memelihara kesetiaan yang sejati kepada Yesus. Marilah kita memohon Tuhan memeriksa kita sampai ke perkara-perkara yang paling dalam di dalam hati kita. Penting sekali kita berdoa seperti itu. Sebab nanti Tuhan akan meneliti kita secara detail, cermat, teliti. Dan tidak ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Masa anugerah ini adalah kesempatan yang teramat besar bagi setiap orang di dunia untuk percaya, untuk bertobat, untuk memperbaiki diri supaya menyenangkan Tuhan, supaya nanti didapati Tuhan dengan simbol perawan yang suci. Wahyu 12 ayat 1 merupakan bahasa nubuatan dari gereja yang sempurna. Wahyu 12 ayat 1, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Tuhan ingin kita memiliki keindahan yang sejati seperti ini, yaitu keindahan secara rohani. Kita sedang berjuang ke situ, ke titik itu. Marilah ini menjadi permohonan kita yang nomor 1. Saya berhasil mencapai ukuran Tuhan. Kesempatan semakin sedikit dan Tuhan ingin kita semakin serius memanfaatkan kesempatan ini. Ada satu lagi perempuan dalam Alkitab sebagai sebuah simbol dalam Wahyu 17 ayat 1 sampai 18. Ayat 6. Wahyu 17 ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Inilah gereja yang palsu. Gereja palsu adalah sekelompok orang Kristen yang tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh pada Tuhan sampai akhirnya, dan jumlah ini terus bertambah banyak.
Perhatikanlah bahwa gereja palsu ini mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Rasul Yohanes dalam penglihatan dari Tuhan menerima apa yang akan terjadi di masa kita hidup. Akan ada banyak orang Kristen yang mabuk oleh darah saudara-saudara seimannya sendiri. Gereja palsu hidup limpah dengan percabulan dan kekayaan dunia. Mereka mengejar kekayaan dunia. Kita ingat teguran Tuhan kepada jemaat Tuhan di Laodikia. Tuhan ingin gerejanya kaya secara rohani, bukan kaya secara duniawi. Marilah kita mengejar kekayaan rohani. Amsal 21 ayat 21. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Tuhan memberikan janji. Siapa yang mengejar Dia yang adalah kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Itulah upah yang kekal di dalam langit baru dan bumi yang baru, di mana kita mendapatkan kehidupan atau hidup kekal, kebenaran, dan kehormatan di dalam langit baru dan bumi yang baru. Dua Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kita harus berhati-hati terhadap gereja yang palsu. Jadi khasnya gereja itu mengkhotbahkan, mengajarkan kesuksesan lahiriah semata. Tidak pernah mengajarkan ikut Yesus menderita, pikul salib, sangkal diri, aniaya. Itulah ciri khas gereja palsu. Kita lihat Wahyu 17 ayat 1 sampai 18 tadi. Kita membandingkan dengan perempuan yang memiliki 10 dirham ini. Perempuan ini orang yang sederhana, sangat teliti, sangat cermat mengelola keuangan. Melalui hal ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi seorang yang sederhana.
Berapapun kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, marilah kita mengelola dengan benar. Sebab semua itu harus kita pertanggungjawabkan kelak kepada Tuhan di hari pengadilannya. Menjadi orang sederhana berarti menjadi orang yang menggunakan keuangan dengan seperlunya. Kita harus menjadi orang yang bisa mengelola keuangan dengan benar supaya Allah menambahkan berkat-Nya dengan limpah kepada kita. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa gerejanya harus tekun memberitakan Injil Kristus kepada orang lain dan merawat jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan seturut Alkitab. Hal ini sangat menyenangkan Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja dan mempelai laki-laki. Mari kita melihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Perempuan ini sangat susah karena kehilangan 1 dirhamnya. Menjadi perenungan bagi kita, apakah kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang? Apakah kita sangat susah melihat jiwa-jiwa yang menderita secara rohani? Mereka mungkin kaya ya secara duniawi, limpah, tapi menderita secara rohani. Dibelenggu oleh dosa, kepahitan, amarah, kegeraman. Tidak ada damai di dalam hatinya. Adalah fakta banyak orang Kristen yang tidak peduli dengan keselamatan jiwa manusia, bahkan keselamatan jiwanya sendiri. Apakah kita peduli dengan keselamatan jiwa kita? Pernahkah kita mengalami ketakutan kalau saya tidak bertobat saya masuk neraka? Perempuan ini tidak diam saja. Dia langsung bergegas mencari 1 dirhamnya yang hilang. Hal pertama yang dia lakukan adalah menyalakan pelita. Pada zaman itu, rumah orang Yahudi tidak ada jendela atau sarana ventilasi udara yang memungkinkan sinar matahari masuk dan menerangi bagian dalam rumah. Hanya ketika pintu rumah dibuka, barulah sinar matahari masuk ke dalam ruangan rumah. Itu pun tidak maksimal. Itulah sebabnya orang Yahudi mengandalkan pelita sebagai alat penerangan dalam rumah. Perempuan ini menyalakan pelita untuk mendapatkan 1 dirhamnya yang hilang. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pelita merupakan lambang dari firman Tuhan. Dua Samuel 22 ayat 29. Dua Samuel 22 ayat 29. Ini nyanyian syukur Daud. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Tentu kita hafal lagu Yesus terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya
dalam dunia yang gelap. Ia menerangi dunia ini, ia menerangi hati kita, ia menerangi rumah kita, keluarga kita. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Marilah kita menjadikan firman Kristus pelita dalam rumah kita masing-masing. Matius 5 ayat 15. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat 15 ya, maaf saya baca 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Pelita. Dua Petrus 1 ayat 19. Dua Petrus 1:19, Bapak Ibu bisa membaca di sini. Kita harus memperhatikan firman Kristus sampai fajar menyingsing, sampai Tuhan datang kembali, sampai Tuhan menyempurnakan gerejanya, dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Memperhatikan pelita yang kecil dibalas Tuhan dengan perkara yang besar. Bintang timur terbit bersinar di dalam hatiku. Yesus menyatakan dirinya adalah bintang timur yang hilang gemilang. Wahyu 22 ayat 16. Bintang timur yang hilang gemilang. Apa yang dilakukan perempuan ini melambangkan gereja Tuhan yang setia, menggunakan firman Tuhan sebagai penerang sejati dalam hidupnya sehari-hari. Kita harus menggunakan firman Tuhan sebagai penerang sejati dalam hidup sehari-hari. Kita sangat membutuhkan firman Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Menggunakan firman Tuhan sebagai penerang sejati dalam hidup sehari-hari dinyatakan dalam sikap hidup yang mematuhi firman Tuhan. Roh Kudus memimpin umat Allah untuk mematuhi firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13. Roh kebenaran memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sembari menyalakan pelita, perempuan ini menyapu rumahnya. Melambangkan apakah rumah itu? Lukas 11 ayat 24, 25, 26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia
dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Tuhan mengingatkan kita bahwa rumah dalam perumpamaan ini melambangkan diri kita sendiri, diri setiap umatnya. Oleh anugerah Yesus, hati kita telah disucikan oleh Dia dengan darahnya. Hati kita bersih, namun kita harus selalu membersihkan hati kita. Bagaimana caranya? Yaitu selalu mau ditegur oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita memperhatikan hal ini. Manusia ini ditolong Tuhan Yesus, disembuhkan, dilepaskan dari belenggu iblis. Roh jahat lari keluar dari hatinya. Orang ini bersih, rumahnya rapi. Tetapi kita lihat tidak berisi. Tidak ada penjaganya, tidak ada yang mendiaminya. Roh jahat kangen, rindu. Lalu ia kembali. Ia lihat, manusia itu masih kosong hatinya. Ia sudah baik moralnya, tapi hatinya kosong, tidak ada yang menjaga. Tidak ada yang mendiami. Lalu ia keluar lagi, mengajak temannya yang lebih jahat, 7 roh lain yang lebih jahat. Angka 7 dalam Alkitab melambangkan kesempurnaan. Dan mereka masuk jadi 8. Berdiam di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Kita diingatkan Tuhan harus berhati-hati. Ketika Tuhan telah mengampuni dosa kita, marilah kita memohon supaya kita tidak mengulangi dosa itu lagi. Supaya di kemudian hari kita tidak lebih buruk dari semula. Mengapa orang-orang Kristen didoakan setannya keluar masuk? Berarti ia masih pegang sesuatu hal yang disenangi setan dalam hidupnya. Dan orang itu yang tahu, dan orang itu sayang kepada benda itu. Dua Timotius 3, 16 dan 17 tentu kita hafal ya. Bahwa firman Allah memiliki manfaat yang sangat besar. Tuhan menegur kita dengan banyak cara. Mungkin hanya sedikit ia menegur dari atas mimbar ini. Dalam Alkitab kita melihat Allah menegur umatnya lebih banyak dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya mau ditegur, tapi juga mau sungguh-sungguh hidup kudus di hadapan Allah. Dengan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus kita akan bisa melakukan hal itu. Kita tidak bisa bertobat tanpa pertolongan Tuhan Yesus sendiri. Kita tidak bisa melakukan firman Tuhan tanpa pertolongan Tuhan.
Bisakah kita tidak melakukan kebencian, kepahitan? Kalau itu hanya dalam hati, tidak bisa. Kita tidak bisa melepaskan kepahitan dalam hati dengan kekuatan sendiri. Menyimpan kepahitan, menyimpan kemarahan dalam hati, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Benci berlarut-larut kepada orang lain adalah dosa di hadapan Tuhan. Walau itu disimpan dalam hati. Betapa besarnya kasih Allah. Ia mau menolong kita supaya kita bisa lepas dari itu semua. Supaya kita bisa melakukan kehendak Allah. Tidak ada yang bisa kita lakukan di luar Tuhan. Bahkan untuk melakukan firman-Nya, kita bersyukur sekali untuk pertolongan Tuhan ini. Murni pertolongan Tuhan kita dapat melakukan firman Allah. Kita bersyukur sekali. Rumah adalah diri kita dan gereja lokal, termasuk gereja kita. Marilah kita bersama saling mengingatkan dan mendoakan supaya kita menjadi gereja lokal yang selalu membersihkan diri. Dengan demikian kita akan dipakai Tuhan membawa jiwa-jiwa yang bertobat kepada Tuhan Yesus. Setelah membersihkan rumah, jangan dibiarkan kosong. Harus diisi dengan perabotan rumah tangga. Artinya, marilah kita isi diri kita dan gereja kita dengan perkara-perkara surgawi. Salah satunya adalah kegiatan pelayanan yang kudus, yang menyenangkan Tuhan. Menyibukkan diri setiap hari dengan menyenangkan Tuhan. Misalnya menyanyi, berdoa, membaca Alkitab. Dalam pekerjaan kita bisa iringi dengan menyanyi di dalam hati. Tuhan senang. Kemudian langkah yang ketiga, perempuan ini mencari 1 dirhamnya dengan cermat sampai ia menemukannya. Satu pekerjaan yang sangat serius. Perempuan ini berjuang keras untuk mendapatkan 1 dirhamnya yang hilang. Dan akhirnya ia mendapatkannya. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Marilah kita berdoa supaya kita dapat mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Menjadi saksi Kristus dalam hidup sehari-hari. Terutama dalam keluarga kita. Jangan sampai ada yang terhilang atau undur dari Tuhan. Kita menanam dan menyiram dalam pelayanan penginjilan. Tapi Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, menumbuhkan dan membuat jiwa-jiwa itu bertobat kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. 1 Korintus 3:6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Istilah menyiram merupakan juga dari tekun berdoa. Jadi rupa-rupanya Apolos doanya kuat sekali, lebih dari Paulus. Paulus mengakui, aku ini menanam, memberitakan Injil, mengajar. Tapi Apolos itu luar biasa, menyiram, mendoakan dengan sungguh-sungguh. Luar biasa ya. Saya percaya di antara Bapak Ibu ada yang seperti Apolos.
Kami berdua, saya sama Pendeta Novi, kebagian menanam, tapi ada yang lebih hebat dari kami dalam gereja ini, yaitu umat Tuhan yang berdoa sungguh-sungguh. Saya tidak tahu siapa, tapi saya merasa ada orang-orang dalam gereja kita yang seperti Apolos, menyiram, berdoa buat kami dengan sungguh-sungguh, lebih dari kami doanya. Allah yang memberi pertumbuhan, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Menanam, berbicara menjadi saksi, dengan penuh keterbatasan melakukan firman Allah. Berdoa, dengan penuh keterbatasan tekun berdoa. Semua akan terima upahnya sesuai pekerjaannya masing-masing. Marilah kita bekerja keras untuk Tuhan. Kita akan menerima upah yang kekal. Tidak sia-sia apa yang kita lakukan pagi ini. Kita bekerja melayani Tuhan, menanam dan menyiram. Apa yang kita lakukan saat ini semua sama, menanam dan menyiram. Kita akan menerima upahnya kelak ketika Tuhan datang kembali. Tidak sia-sia. Upah di Yerusalem yang baru, upah di langit baru, bumi baru akan kita terima. Hasil akhir tidaklah pernah mengkhianati proses perjuangan yang dilakukan. Betul ya? Kita mungkin masih naik turun rohaninya, tapi marilah kita percaya Tuhan beserta kita. Ia gembala yang baik, Ia mempelai laki-laki yang baik, Ia menolong kita supaya kita mencapai hasil akhir suci di hadapan Dia, dan Dia yang menilai itu. Perempuan ini berhasil mendapatkan 1 dirhamnya yang hilang. Kesungguhan kita untuk keselamatan jiwa-jiwa, walau mungkin terbatas cara kita melakukannya. Tuhan tahu keseriusan kita. Akan ada hasil akhir yang baik yang akan kita terima. Betapa senangnya perempuan ini. Ia sangat bersuka cita. Ia mengajak sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya bersuka cita bersama-sama. Inilah gambaran gereja yang peduli jiwa yang terhilang. Ketika gereja melihat banyak jiwa bertobat, bahkan 1 jiwa pun yang bertobat pada Allah, gereja semakin bersuka cita dan bersemangat memberitakan Injil Kristus. Marilah kita bersuka cita, bersemangat ketika kita melihat 1 orang percaya dan bertobat kepada Tuhan. Dan kita mau jadi sahabat yang baik bagi mereka. Dan yang paling bersuka cita adalah surga yang kekal, ya, dalam Lukas 15 tadi. Ayat yang ke-10. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa bertobat. 1 jiwa yang bertobat, surga bersorak-sorai. Demikian pula gereja, anak-anak Tuhan bersorak-sorai. Oh haleluya, temanku bertobat, temanku kembali kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bagian penutup dalam Wahyu 22 ayat yang kelima, saya bacakan. Inilah upah kita ya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Itulah upah kita. Perempuan yang mencari 1 dirham yang hilang sampai mendapatkannya. Kita hidup di hari-hari terakhir menjelang Tuhan Yesus Kristus datang kembali ke dunia ini. Sebelum itu, beberapa waktu sebelumnya, Tuhan akan menyempurnakan jemaatnya yang sungguh-sungguh menjalankan tugas pelayanan ini. Marilah kita setia kepada Tuhan. Tuhan sangat rindu ketika Ia datang kembali, Ia mendapati kita seperti keinginannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan